Halo, Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari, selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Yeay, oke. Setelah Sekian kemarin, lama ya kita iya, udah iya nggak terus podcast nggak lagi sih? ya. Tapi kita kemana ya? Iya, tapi kita kembali Oke. untuk menemani teman-teman untuk bicara mengarah ya. Yuk, Bisa yuk. yuk. Gitu. Kemarin udah ngobrolin tentang konten-konten yang menarik ya, kontennya Kak Bima dan sebagainya, dan kayaknya ada beberapa poin yang bikin konten kita bisa lebih bagus gitu. Betul. Bisa lebih keren lah dengan adanya beberapa poin ini gitu ya. Ya, kalau misalnya di sebelumnya kita sempat bilang ya, kalau misalnya kita ingin berkarya, kita harus tahu nih karya yang bagus seperti apa. Betul. Dan kita harus mulai bisa membedakan, bisa menilai gitu. Iya. Karya yang bagus itu bagaimana? Selain itu bagusnya di apa? Iya. Gitu. Dan kemarin juga kita sempat bilang ya beberapa poinnya, ada title, ada promise, ada premise dan Iya, yang banyak lain-lain lah ya gitu. Unsur pembangun dari suatu karya yang keren. Betul gitu. Nah sekarang waktunya kita seperti Ya. yang sudah dijanjikan kemarin nih, kita Iya, bakal bedah bahas. lah satu-satu nih yang Betul. bisa kita develop gitu ya Yes, dari konten-konten kita. Yang pertama apa nih? Kita bakal bahas apa nih? Yang pertama adalah title atau hook ya. Oke, sebenarnya, gitu. pertama nih dibahas. Betul, Kenapa gitu. pertama yang dibahas adalah title dan hook? Iya, pertanyaan bagus ya. Ya, oke. Kenapa gitu ya? Memang ini sangat urgent ya kalau aku melihat, karena kalau misalnya kita lihat ya udah riuh banget ya sosial media pun gitu ya. Pokoknya kita pun tahu loker konten kreator itu banyak Banyak ya. Berarti dibutuhkan itu Iya, ya betul. untuk memenuhi jagat sosial media ini Betul. dengan konten gitu Iya. ya. Berarti demand-nya pun banyak gitu ya. Betul. Dan karena banyaknya itu gitu, kita pun harus bisa stand out. Oh. Kita pun harus bisa menggait atensi gitu ya. Betul. Dan menggait atensi di awal itu dengan apa? Dengan judul. Gitu. Iya. Kalaupun misalnya nggak dengan judul, dengan visual sebenarnya. Ya. Antara dua itu biasanya yang Betul. pertama kali. Gitu. Tapi kan nggak semua orang mungkin paham ya tentang visual. Betul, nggak Dan- semua juga tidak divisualisasikan ya, Iya, bisa betul. bisa divisualisasikan. Gitu. Nah, apalagi kan dari yang sebelumnya kita juga sempat bilang ya bahwa tingkat atensi seseorang itu sudah makin Menurun ya. Iya, menurun gitu. Detiknya. Dari 12 sampai 8 gitu Iya. kan ya. Dan berarti kan bagaimana caranya kita tuh bisa menggait atensi selama 8 Detik 8 saja. detik aja loh gitu. Kita ngobrol aja belum 8 detik kita Iya. udah kali ya gitu. Benar. Betul. Jadi itu memang sangat sangat penting ya. untuk kita bahas lah itu. Iya, di pertama si makanya title kita dan si hook bahas ini pertama sebelum yang lain gitu. Betul gitu. Dan setelah aku baca-baca ya, ini mah baca aja gitu. Aku sempat baca bukunya siapa? Brandon Kane tentang hook point judulnya iya. tuh gitu. Nah, karena sebelumnya kita sempat ngebahas tentang hooknya ya gitu. Iya. Dan aku cari lagi nih hook ini sebenarnya apa gitu. Apakah ini berbeda atau satu term yang sama dengan si Iya. title tersebut gitu Betul, kan ya. betul. Nah, ternyata dua itu berbeda gitu kalau aku baca ya. Gitu. Jadi, kalau title itu ya hanya judul sebenarnya, judul di awal gitu. Tapi kalau hook itu adalah pancingan. Oke. Pancingan itu nggak cuma di awal gitu. Pancingan itu bisa kita kasih terus-menerus sebenarnya gitu. Oke. Dan itu pun kenapa pancingan itu diberikan supaya ada 3 tujuannya gitu. Membangun trust, otentisitas, sama kredibilitas gitu. Biar Kalau dari- judulnya nggak clickbait gak sih? Iya, pertama itu ya, nggak sekedar clickbait lebih Iya, tepatnya. nggak sekedar clickbait Karena lebih hook itu tepatnya. ada tujuannya gitu untuk membangun kepercayaan, otentisitas sama kredibilitas itu gitu. Supaya apa? Supaya terjalin hubungan yang baik antara, kalau ini ngomonginnya satu brand gitu Iya, ya. iya. Brandnya kan bisa brand perusahaan atau malah branding diri Iya, kan betul. gitu. Karena kita berkarya itu kan sebenarnya sedang menunjukkan value diri Iya, gitu. betul. Jadi nggak sekedar kita berkarya dengan
apa ya, bukannya asal-asalan juga ya, cuman mungkin nggak sekedar berkarya istilahnya. Iya, betul. Mungkin Tadi lah, jadi ada kredibilitasnya ya, terjaga gitu, betul, dengan hook itu. Yes, dan itu kan yang meningkatkan value diri kan. Betul. Begitu sebenarnya gitu. Oke. Jadi memang hook itu perlu gitu kita terus bangun gitu ya. Kalau misalnya kita tahu di Instagram itu kan ada carousel ya. Oh ya, gitu. konten jenis itu ya, slide itu kan. Di slide. Mungkin di awal bisa ada judul yang sangat menarik gitu ya. Tapi untuk menjaga si audiens untuk terus baca sampai akhir gitu ya. Apalagi 10 banyak betul banget gitu. Itu kan butuh hook di setiap mungkin beberapa slide-nya kasih lagi gitu kan ya, sampai akhirnya dia mau sampai akhir tuh. Gitu. Benar sih, benar. Bakal apa ya, menjaga buat audiens ini biar gak kemana-mana lah ya dengan hook itu. Dan ternyata tadi ya uniknya, ternyata hook sama title tuh beda, ternyata belum tentu sama. Dan tadi uniknya adalah hook itu ternyata bisa dipakai di ya seluruh badan konten itu sendiri bahkan ya, maksudnya nggak harus di awal kan. Kalau kita judul taunya ya udah di awal gitu ya, ketika kita pertengahan udah merasa nggak menarik, oke kita tinggalin kontennya. Ternyata nggak, bisa kita taruh hook lagi ya, gitu, buat menjaga biar orang-orang tetap penasaran dan sampai akhir gitu membaca atau mendengarkan konten kita. Benar. Oke, itu perspektif yang bagus ya dari buku Hook Point-nya Brendan Kane. Oke. Nah sekarang gimana deh buat bikin hook atau judul yang keren nih? Betul gitu. Mungkin kita langsung aja ya cari contoh gitu. Pakai contoh kali ya, biar kebayang. Gitu. Oke. Yang aku tahu pertama itu ada suatu teori dari Dale Carnegie. Sebenarnya bukan teori nulis atau teori apa sih, cuma ini kayak bisa diimplementasikan di konten gitu. Namanya yes or yes question. Ini bisa dibaca di buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Nah ini tuh kayak gimana sih teorinya? Ini tuh semacam kita tuh memberikan pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya adalah yes dari audiens kita. Jadi apa ya, kita tuh mencari relatingnya gitu sama audiens kita. Kita jadi mencari kira-kira apa sih yang relate sama mereka sehingga mereka tuh bisa bilang yes. Dan sebenarnya ini kalau diimplementasikan ke seluruh konten ini tuh kayak di akhir tuh ketika kita udah ngasih yes terus, maksudnya ketika kita ngasih pernyataan yang dijawab dengan yes terus, nah sebuah poin yang kita pengen kasih tahu ke mereka ini bisa jadi dianggap yes juga nih sama audiens. Setidaknya mudah untuk diterima. Betul, gitu jadi ya. lebih mudah diterima ternyata itu teorinya dari Dale Carnegie. Dan itu tuh sebenarnya kayak teori persuasing gitu buat kalau hubungan orang sama orang lah kayak gitu ya. Tapi ternyata bisa dipakai nih, diimplementasikan di konten gitu. Kayak contohnya karya Kak Alfi Syarin di Reels Instagram ya. Ini judulnya dari awalnya tuh ya aku tahu ini judul atau hook ya. Judul ya. Semakin aku jaga kok semakin jauh ya. Nah, ini kan udah pakai pertanyaan pertama. Udah pakai pertanyaan yang kayak kita mikir, pasti kita langsung kebayang suatu orang ya, entah itu sahabat, keluarga, adik, kakak, atau kucing bahkan ya. Siapa nih yang kita jaga kok jadi makin malah jauh gitu kan. Nah itu kan setiap orang pasti punyalah seseorang itu masing-masingnya yang berbeda. Nah ini yang dipakai sama Kak Alfi Syarin gitu ya, bayangan ini gitu. Dan karena relate dengan banyak orang, kayak jadi banyak ya viewers dari Reels ini gitu. Karena tadi jadi sebenarnya lebih ke relate sih. Jadi nyari yes question tuh maksudnya kita pakai pernyataan-pernyataan yang relate buat banyak orang gitu. Sehingga kita bisa jadi kayak bisa lebih empati, bisa apa ya, masuklah ke kehidupan orang tersebut ya, walaupun kita nggak kena banget sebenarnya, tapi karena apa ya, kita kayak merasa senasib sepenanggungan gitu nggak sih kalau udah ada konten yang relate tuh kan. Jadi makanya kita betah ada di konten itu gitu buat melihat konten itu sampai akhir. Dan ini bakal emang pasti menjadi hook atau yang paling sering dipakai lah, relating tuh. Jadi bakal
banyak banget yang pakai gitu. Walaupun ya jadinya biasa sih ya. Jadi kalau kata aku kategorinya sebenarnya masih biasa karena banyak yang pakai sebenarnya. Relating itu, validating perasaan orang lain tuh. Tapi kan sebenarnya itu juga nggak mudah ya sebenarnya. Iya, kayak tidak mudah tentu saja. Oke lah, misalnya tekniknya kita udah tahu nih ada yes or yes question gitu kan ya. Tapi kan untuk membuat satu pernyataan yang memang relate itu kan sebenarnya kita perlu ngobrol dulu sama orang gitu. Bener nggak ini yang dia rasain? Bener nggak ini yang kamu rasain gitu kan ya? Dan itu kan sebenarnya buah dari kita meningkatkan kepekaan empati kita gitu. Jadi ada satu hal lagi nih selain si teknik itu yang harus kita pelajari gitu ya. Oke. Yaitu adalah kepekaan dari empati kita gitu. Betul. Karena ya itu tadi untuk membangun relevansi ya dengan target audiens kita kan ya kita harus mengerti dulu apa yang mereka jalani, rasakan dan yang lain-lain gitu ya. Betul. Dan di kontennya Kak Alfi ini ya memang tiap kalimatnya juga relate banget gitu. Tadilah mungkin ada jadi ada hook poinnya ya. Jadi banyak hook poinnya sehingga kita jadi betah di kontennya. Keren. Iya sih, yes or yes question sih gitu. Iya. Betul. Yang pertama itu ya. Yang kedua ada juga teorinya dari Edward de Bono. Lagi-lagi Edward de Bono. Judulnya stimulasi acak. Nah, stimulasi acak ini apa sih? Bikin bingung aja judulnya ya, namanya stimulasi acak. Sebenarnya simple. Jadi dia menggabungkan kata benda dengan kata kerja atau kata benda dengan kata benda yang sama sekali tidak berhubungan atau bahkan berkebalikan. Contohnya ada di kontennya Bang Panji Pragiwaksono ya di IG Reels yang sebenarnya hasil dari podcast ya, konten dari podcast juga. Judulnya Karya Sampah di dunia. Nah, ini kan dengan karya sampah nih bikin kita kayak berimajinasi ya. Apa yang pertama kali coba kira-kira yang dipikirkan? Kalau aku dipikirkan pertama kali karena namanya karya sampah ya. Ini antara karyanya yang bernilai seperti sampah atau memang si karya tersebut terbuat dari sampah gitu. Nah itu kan jadi bikin kita berimajinasi dan bertanya-tanya sehingga itu memunculkan keingintahuan buat lanjut nih. Ini ngomongin apa sih Bang Panji, kok karya sampah apa gimana gitu kan. Bikin kayak gitu. Nah, bisa dilihat kan karya di sini kan sesuatu yang kayak sepenuh hati dilakukan, dijaga dan sebagainya bernilai gitu kan. Sedangkan sampah itu ya kita tahu gitu dibuang, mungkin kotor dan sebagainya gitu kan di benak kita. Nah, itu kan sesuatu yang sangat jauh bahkan berkebalikan ya, tapi digabungkan di satu kalimat karya sampah di dunia itu akan memunculkan imajinasi baru. Gitu. Dan ini jadinya kayak kreatif aja sih gitu ya, karya sampah gitu. Jadi memang stimulusnya berbeda gitu ya ketika karya itu bernilai sampah dan tidak bernilai. Betul. Gitu kan ya. Dan itu tapi apa sih gitu kan. Dan itu dikombinasikan gitu kan. Betul. Itu keren banget sih ini emang. Konten-kontennya juga ternyata pas dilihat-lihat bagus juga ya. Iya, bagus. Ini sangat relate juga nih dengan para kita pekarya yang gitu sedang mencoba bicara pakai karya gitu. Jadi ya itu tadi ya, relate itu ya gitu, karena kita sering kali mungkin ngerasa karya yang udah kita bikin itu memang kita nilai jelek lah istilahnya gitu, nggak pernah ngerasa bagus gitu kan ya. Tapi Bang Panji bagus sih di sini pesannya gitu ya. Dia nanya lagi gitu, itu kenapa kok belum dipublish gitu kan ya. Ya karena gue masih ngerasa karya gue jelek bang, katanya kayak gitu. Loh, tapi kan ini targetnya buat siapa? Buat orang lain gitu kan ya. Lah terus kenapa lu cuman simpen gitu ya? Dan lagi kalau misalnya masih ngerasa jelek, emang kok lu tahu itu jelek gitu kan ya? Kan itu baru pandangan subjektif kita. Belum tentu orang lain menilainya seperti itu. Gitu. Dan kalaupun orang menilainya berbeda gitu ya, itu jelek, setidaknya
apa ya, dengan adanya konten jelek itu kita bisa bertumbuh gitu. Iya, dengan adanya konten jelek kita bisa bertumbuh ya, jadi bisa lebih tahu oke lah yang bagus bagaimana gitu kan, jadi bisa belajar dan sebagainya. Iya. Oke, ternyata bukan hanya hook point ya atau title-nya aja yang keren, memang isinya juga keren. Sebenarnya itu ya, tadi udah pakai yes question gitu. Kalau dari kontennya ya aku lihat Bang Panji udah pakai itu, jadi ya emang keren banget sih jatuhnya ya kontennya ya. Padahal cuma nanya doang ya gitu, kayak ditanya terus dijawab iya juga. Iya, nah gitu kan, iya juga. Nah gitu. Itu contoh dari yes or yes question. Yes, bener. Itu udah 2 ya. Pertama validating atau yes or yes question atau yang relate, konten yang relate. Judul yang relate atau hook point yang relate. Yang kedua tadi ada apa sih? Stimulus acak dulu, maksudnya stimulus acak ya. Yang stimulus acak tadi menyandingkan 2 kata yang berbeda arti lah, sehingga memunculkan imajinasi baru. Nah, yang ketiga ini sebenarnya dari teori nulis biasa sih, gitu ya. Namanya ada teorinya what if atau bagaimana jika. Nah, bagaimana jika ini tuh sebenarnya sama kayak yang kedua, itu dia menstimulus buat berandai-andai. Nah, semua orang siapapun yang berandai-andai tuh bikin apa ya? Kita tuh berimajinasi. Nah, inilah imajinasi inilah yang kita cari gitu. Kita bikin orang-orang tuh berimajinasi sesuatu, berspekulasi sendiri sampai akhirnya kita kayaknya kita harus nonton deh atau kita harus lihat nih, baca nih konten ini gitu sampai akhir, sehingga kita tahu maksudnya si penulis ini gitu kan, atau si pekarya ini maksudnya. Karena tadi distimulus di awal nih. Gimana ya kalau berandai-andai lah pokoknya gitu ya di awal biasanya. Nah, kita coba bedah pakai kontennya Mbak Mawar ya, Mbak Mawar F6. Coba kita lihat dulu, judulnya adalah kalau saja anakku kalau anak pertamaku bukan anak autis atau ADHD atau disleksia titik-titik. Dan kita kayak langsung iya juga ya, karena gimana kalau anaknya Mbak Mawar ini aja gitu, baik-baik saja gitu ya, apa yang akan terjadi dan sebagainya gitu. Ini kan baru kita spekulasi kita aja gitu, nggak tahu kata Mbak Muara apa. Iya, dan biasanya kan tiap orang punya spekulasi berbeda. Iya, bisa aja negatif, bisa aja positif. Betul. Gitu kan ya. Dan ini yang kayak ditampilkan sama Mbak Mawar, jadi imajinasi inilah yang akhirnya bikin orang tuh oke deh, aku mau lihat nih Mbak Mawar mau bilang apa sih. Emang kenapa kalau anaknya kemarin itu nggak sakit tuh gimana gitu kan, dan sebagainya. Apakah dia kecewa, apakah dia bakal sangat bersyukur atau bagaimana. Betul gitu kan, nah itu yang bikin imajinasi lah ya sebenarnya, yang bikin kita tuh bertanya-tanya, penasaran sih apa yang sedang ingin dia sampaikan. Betul. Nah, yaitu sebenarnya apa ya, kontennya tuh teorinya tuh what if aja, kita mengandai-andaikan aja. Nah, ini ditaruhnya di awal biasanya kan, gimana sih kalau ini gitu. Mungkin pelajaran biasanya kan terakhirnya jadinya kalau pelajaran yang diambil ya. Kalau nggak itu berarti nggak tahu ini, nggak tahu itu dan sebagainya gitu. Jadi bakal kita jadi menanti-nanti pelajaran apa sih yang didapat dari Mbak Mawar dengan memiliki anak ADHD misalkan kayak gitu. Itu contoh yang bagus banget sih tentang pengandaian, yang bikin kita jadi pengen lihat terus tuh kontennya tentang apa. Iya. Dan sebenarnya banyak juga ya tipe-tipe judul yang yang mengundang rasa penasaran itu kan sebenarnya banyak ya. Betul. Entah itu konsep, entah itu fakta bentuknya, entah itu ternyata adalah humor gitu ya gitu, atau malah dari sisi emosional juga bisa. Betul. Kan, iya, tadi validating itu emosional banget sih sebenarnya. Gitu kan ya gitu. Tapi sebenarnya ya macem-macem ya. Tinggal kita target audiens kita tuh butuh yang mana. Betul. Gitu. Jadi lebih baik kita memang tetap stay relevant terhadap target audiens kita. Betul. Gitu ya. Karena memang kalau di hook point itu dia pun bilang bahwa untuk membangun hook aja tuh sebenarnya bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena ya itu tadi butuh banyak riset, butuh banyak pertimbangan. Pastinya, gitu. Sampai akhirnya kita bisa, bukan menggiring juga ya, si audiens ini bisa benar-benar mengikuti
apa yang sedang kita sampaikan. Iya, betul. Gitu sih ya. Iya, kalau teman-teman ada cerita, ada apa ya, mungkin cara teknik hook point yang lain Iya, benar. atau paling favoritnya pakai yang mana, iya. misalkan boleh cerita-cerita ke kita lewat DM Instagram @linimasastudios. Sama kalau mau cerita panjang misalkan atau mau kirim-kirim apa gitu ya, bisa lewat email ke bicarapakaikarya@gmail.com. Gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah sampai akhir episode ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain waktu. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa simpan rambutmu. Iya. Kita ulang lah. Oh iya. Oke. Jangan lupa simpan ragumu dan mulai bicara pakai karya. Dadah. Dadah.